Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3, operasi sistem tenaga listrik, akan mempresentasikan materi mengenai electrical load and wind prediction, di mana anggota kelompok kami diantaranya yaitu 1. Fatimah Az-Zahra, NIM D0411811012. Kedua, Kusti Putra Perdana, NIM D0411811032. Yang ketiga, Marnulis Yogi, NIM D0411811034. Yang keempat, saya sendiri Abdul Rahim, NIM D0411811332. Yang kelima, Andi Ai, NIM D04118134. Yang keenam, Andi Muhammad Fauzan, D0411811501. Dan yang terakhir itu Ali Fajri, NIM D0411811511. Oke, next. Baik, di sini dalam materi electrical load and wind prediction, di sini terdapat dua sub pembahasan. Yang pertama adalah perkiraan beban, dan yang kedua itu adalah studi aliran daya. Next. Apa itu perkiraan beban listrik? Seperti yang kita ketahui, perkiraan listrik di sini dia merupakan penentuan atau perhitungan tegangan, arus, daya, dan faktor daya atau daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik dalam suatu jaringan listrik pada pengoperasian lokal, baik yang sedang berjalan maupun akan terjadi di masa yang akan datang. Listrik dia merupakan sebagai salah satu sumber tenaga di mana sarana dapat membantu meningkatkan taraf hidup, di antaranya dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, perindustrian, perumahan, perkantoran, dan pendapatan suatu daerah, dan lain-lain. Secara umum, beban yang dilayani oleh sistem distribusi elektrik ini, dia dibagi dalam beberapa sektor, yaitu sektor perumahan, sektor industri, sektor komersial, dan sektor usaha. Masing-masing sektor beban tersebut dia mempunyai karakteristiknya yang berbeda-beda. Hal ini dia berkaitan dengan pola konsumsi energi pada masing-masing konsumen di sektor tersebut. Ramalan pada dasarnya dia merupakan suatu dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di masa yang akan datang. Dalam kegiatan ini mulai dari proses tersebut, ramalan di bidang tenaga elektrik pada dasarnya ramalan yang kebutuhan energi elektrik dan ramalan beban tenaga elektriknya itu. Keduanya ini dia sering disebut dengan istilah demand atau forecasting. Nah, hasil peramalan ini digunakan untuk membuat rencana pemenuhan kebutuhan maupun pengembangan penyedia tenaga elektrik setiap saat secara cukup dan baik secara terus-menerus. Mungkin itu sekilas tentang perkiraan beban listrik. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Perdana, NIM D0411811032. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu beban listrik. Secara umum, beban yang dilayani oleh sistem distribusi elektrik ini dibagi dalam beberapa sektor, yaitu sektor perumahan, industri, komersial, dan usaha. Ada 4 yang ini ya. Karakteristik beban yang banyak disebut dengan pola pembebanan pada sektor perumahan ditunjukkan oleh adanya fluktuasi konsumsi energi elektrik yang cukup besar. Daya listrik dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. S sama dengan P tambah JQ, yaitu di mana S itu adalah daya semu, P adalah daya nyata, dan Q adalah daya reaktif. Umumnya, menurut kegiatan pemakaian atau konsumen listrik, kita dapat mengelompokkan konsumsi listrik, yaitu konsumsi rumah tangga, komersil, publik, dan industri. Karakteristik dari pembebanan yang berbeda. Sebab hal ini berhubungan dengan pola konsumsi energi listrik pada masing-masing konsumen tersebut. Untuk konsumen rumah tangga atau perumahan, pola pembebanan ditunjukkan oleh adanya fluktuasi konsumsi energi listrik yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh konsumsi energi listrik tersebut Dosman Patch, di mana pada konsumen
industri fluktuasi, konsumsi energi listrik sepanjang hari akan hampir sama, sehingga perbandingan beban rata-rata terhadap beban puncak hampir mendekati satu, sedangkan pada konsumen komersil akan mempunyai beban puncak yang lebih tinggi pada malam hari. Di mana itu kalau konsumen, kalau tidak salah, beban puncaknya itu adalah dari jam 6 sore sampai jam 10 itu kan banyak pemakaian seperti lampu pada malam hari, dan saat kita kumpul dengan keluarga pasti menyalakan televisi, cas handphone atau alat gadget semuanya. Dan juga pasti saat tidur kita menggunakan AC dan kipas angin. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Fatima Azahra, DIN D401181012. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik beban. Yang pertama itu ada kebutuhan atau demand. Demand ini, demand sistem tenaga listrik itu adalah beban pada terminal terima secara rata-rata dalam suatu selang atau interval waktu tertentu. Nah, beban tersebut bisa dalam satuan ampere, kiloampere, kilowatt, dan kilovolt ampere. Yang kedua ada kebutuhan maksimum atau beban maksimum. Nah, beban maksimum ini dapat terjadi selama waktu 1 jam, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kebutuhan maksimum adalah sebagai kebutuhan yang terbesar yang dapat terjadi dalam satu selang waktu tertentu. Nah, biasanya terjadi dalam selang 15 menit, selang 30 menit, atau dalam hal-hal tertentu itu 60 menit. Nah, yang ketiga itu ada beban terpasang. Beban terpasang ini dimaksudkan adalah jumlah kapasitas dari semua beban dengan kapasitas yang tertera pada papan nama atau nameplate dan peralatan-peralatan listrik. Perbandingan beban puncak terhadap beban terpasang merupakan derajat pelayanan serentak pada seluruh beban terpasang. Berikutnya, yang keempat, ada beban rata-rata. Nah, beban rata-rata ini didefinisikan sebagai perbandingan antara energi yang terpakai dengan waktu pada periode. Yang kelima, ada faktor kebutuhan. Didefinisikan sebagai perbandingan antara beban rata-rata dengan beban puncak yang diukur untuk suatu periode waktu tertentu. Beban puncak atau LF yang dimaksudkan adalah beban puncak sesaat atau beban puncak rata-rata dalam interval tertentu. Pada umumnya, dipakai beban puncak pada waktu 15 menit atau 30 menit. Untuk perakiraan besarnya faktor beban pada masa yang akan datang dapat didekati dengan data statistik yang ada. Yang terakhir ada faktor beban atau faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan adalah perbandingan beban puncak dengan seluruh beban terpasang pada sistem. Next. Nah, berikutnya ada jenis-jenis beban. Yang pertama itu beban komersial. Beban komersial ini secara drastis naik di siang hari untuk beban perkantoran dan pertokoan dan menurun di waktu sore. Yang kedua ada beban rumah tangga. Beban rumah tangga biasanya memuncak pada malam hari. Yang ketiga itu ada beban industri. Nah, dibedakan dalam skala kecil dan skala besar. Untuk skala kecil banyak beroperasi di siang hari, sedangkan industri besar sekarang ini banyak yang beroperasi sampai 24 jam. Ada juga beban fasilitas umum seperti penerangan jalan dan berbagai fasilitas umum lainnya. Saya kira itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju ke daerah bertekanan rendah, atau sebaliknya yaitu dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang lebih tinggi. Penyebab dari pergerakan ini adalah pemanasan bumi oleh radiasi matahari. Udara di atas permukaan bumi selain ini dipanaskan oleh matahari secara langsung, juga mendapat pemanasan dari radiasi matahari. Kondisi bumi yang tidak homogen sehingga terjadi perbedaan suhu dan tekanan udara antara daerah
yang menerima energi panas lebih besar dengan daerah lain yang lebih sedikit menerima energi panas, mengakibatkan terjadinya aliran udara pada wilayah tersebut. Pada pembangkit listrik tenaga bio atau PLTB, energi angin biasanya dimanfaatkan untuk memutar bagian yang bergerak, di mana energi angin dikonversikan menjadi energi mekanik dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan dapat ditransmisikan dan didistribusikan untuk kebutuhan pelanggan-pelanggan listrik. Selanjutnya adalah wind prediction. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sebuah pembangkit yang berbeda dengan pembangkit-pembangkit konvensional lainnya, sebab adanya sifat stokastik angin. Dengan demikian, peramalan tenaga angin memainkan peranan kunci dalam menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan dalam sistem kelistrikan apapun. Mengingat ketidakpastian yang terjadi dengan keluaran tenaga pembangkit listrik tenaga angin. Perkiraan tenaga angin yang akurat mengurangi kebutuhan energi penyeimbang tambahan dengan daya cadangan ya untuk mengintegrasikan tenaga angin. Model peramalan tenaga angin dapat dibagi menjadi dua kelompok secara keseluruhan. Yang pertama itu kelompok pertama didasarkan oleh analisis deret waktu historis angin, dan kelompok kedua menggunakan nilai perakiraan dari model prediksi cuaca numerik atau NWP sebagai input. Oke, sekiranya itu dari saya. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Marnolis Yogi, NIM D0411811034. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model peramalan dari tenaga angin. Ada dua model kelompok. Yang pertama itu model kelompok yang pertama, itu menggunakan pendekatan statistik untuk meramalkan kecepatan angin rata-rata per jam, atau untuk meramalkan produksi dari tenaga listrik secara langsung. Nah, ada model kelompok kedua, dia ini menggunakan variabel penjelas, terutama kecepatan dan arah angin rata-rata per jam yang diturunkan dari model meteorologi dan dinamika angin untuk memprediksi tenaga angin N langkah ke depan. Nah, sedikit catatan, model kelompok pertama memberikan hasil yang baik dalam sebagian besar kasus dalam estimasi kecepatan angin rata-rata bulanan atau bahkan skala temporal yang lebih tinggi, yaitu misalnya triwulan atau tahunan. Namun dalam jangka pendek, ramalan kecepatan angin rata-rata harian atau per jam, pengaruh dinamika dari atmosfer menjadi lebih penting, sehingga penggunaan model kelompok yang kedua itu menjadi lebih penting. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.